Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku sekalian. Selamat datang di channel Suarain Aja, karena setiap suara memiliki arti. Baru saja kemarin kita sudah menyaksikan, mendengar bahwa dari kepolisian sudah memasuki babak baru ijazah palsu, tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi, dan sudah menetapkan 8 tersangka. Kita simak selengkapnya bersama-sama Bang Gung. Cek this out. Lihat bersama penjelasan secara detail dari kepolisian bagaimana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 November kemarin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, hadir di sini Pak Wakapolda Metro, Pak Brigjen Dekananto, juga hadir di sini Pak Dirkrim, Pak Kombes Iman, serta Pak Kasubdit ya, Pak Akta dan Humas dan Humas, dan juga seluruh rekan-rekan media sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Mungkin langsung saja perlu saya sampaikan di sini bahwa Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, 8 orang tersangka, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, ya, dari Wasda, dari Wasidik, ya, Propam, dan juga Bikum, dengan dukungan hasil pendidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain 8 orang. 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. KTR. Untuk tersangka dari klaster ini Ada yang tahu siapa? dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. T. Ini pasti kenal ya. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 pasal 3 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1
dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 22. kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Sati Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, mungkin silakan dari rekan-rekan. Itu tadi ya pemaparan lengkap penetapan 7 tersangka dari kasus ijazah palsu ini. Jadi memang lebih ke yang dilaporkan lebih ke pencemaran nama baik dari panjangnya drama ijazah palsu ini. Disclaimer dulu ya, ini pendapat saya pribadi ya, jadi mungkin bagus sekalian punya pendapat yang lain boleh, kita berbeda pendapat tetap boleh, tapi mempunyai porsi yang sama. Yang penting jangan sara, jangan saling menghina, itu bukan budaya kita sebagai orang Indonesia atau orang Timur ya. Kalau menurut saya, meskipun bagi saya ini sedikit terlambat, terlalu lama, entah mungkin karena ada kepentingan yang lain, mungkin ada yang diuntungkan dengan semakin panjangnya kasus ini. Memang saya lihatnya, menurut saya pribadi memang ada beberapa pihak yang diuntungkan. Tapi mungkin dari pihak kepolisian memang sebelum menetapkan tersangka dia harus memiliki bukti yang kuat, mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan semua saksi-saksi maupun para ahli, itu memang agak butuh waktu yang lama, jadi tidak mudah. Itu secara teknis seperti itu juga boleh baik.
Bagusnya menurut saya pribadi adalah agar ini tidak berlarut-larut, agar segera terselesaikan. Silakan berkompetisi di jalur yang benar, silakan adu data, silakan adu argumen, sehingga nanti masyarakat bisa melihat dengan lebih fair, karena dengan kemampuan mereka untuk menunjukkan siapa yang benar, boleh, oke, itu namanya gentle ya. Jadi tidak lagi hanya narasi, tidak lagi hanya saling tuding, tidak lagi saling menghina, itu kurang baik. Apalagi didukung oleh media-media yang saya rasa seperti menormalisasi kondisi seperti itu, padahal itu tidak baik. Ayolah, media-media televisi juga harus ada kode etiknya, tidak boleh ada kata-kata, istilah-istilah yang merendahkan harkat martabat seorang, itu harusnya memang harus disensor atau di-cut, tidak ditayangkan sepenuhnya, harus seperti itu. Biar yang masyarakat umum yang menonton itu terdidik dengan baik, apalagi generasi-generasi muda kita sekarang, mereka semangat-semangat juga ikut dalam dunia perpolitikan, harusnya dipertontonkan hal yang baik. Mudah-mudahan kasus ijazah palsu ini tidak semakin panjang dan bisa terselesaikan dengan baik. Silakan ikuti jalur yang benar, proses hukum yang benar. Silakan, semuanya mempunyai wadah yang sama. Dan kalau bisa memang kasus ini dikawal semua media sehingga bisa terbuka dan masyarakat bisa menilai secara fair, secara real data, real time. Itu sangat bagus sekali untuk demokrasi kita. Mudah-mudahan terselesaikan, Indonesia menjadi semakin lebih baik, tidak ada lagi rasis, tidak ada lagi saling hujat, tidak ada lagi saling hina. Itu tujuannya. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, tetap sehat, bugar. Semakin lama, semakin Indonesia ini menjadi semakin berkembang, semakin maju, dan membuat iri negara-negara tetangga. Kita sebagai warga negara semakin bangga dengan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.